Seorang gadis berusia 18 tahun demi mengumpulkan biaya pengobatan ibunya, terpaksa menjadi alat penawar racun bagi seorang presiden direktur. Namun setelah kejadian itu Presdir baru sadar gadis itu ternyata masih perawan. Ia pun langsung memerintahkan asistennya mentransfer $300.000 padanya. Saat gadis itu melihat ada kelebihan $100.000, ia segera mencari Presdir, berniat mengembalikan uang itu. Presdir salah paham mengira gadis itu datang lagi, hanya untuk meminta lebih banyak bayaran. Namun ucapan gadis itu membuatnya terkejut. Ia pun berkata uang lebih itu dianggap hadiah untuknya, lalu berbalik pergi. Ternyata sebelumnya ia dijebak dengan obat bius. Kebetulan gadis itu sedang bertugas untuk menolongnya dari racun. Keduanya pun berhubungan demi menebus kesalahannya. Presdir menawarkan syarat dengan imbalan besar. Gadis itu karena harus membayar biaya makam ibunya, tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Keesokan harinya saat ia pergi ke rumah sakit, justru tahu dirinya hamil. Mengingat masa kecilnya yang penuh kesedihan, ia berniat menggugurkan kandungan. Karena sejak kecil hidupnya tidak bahagia. Ia adalah anak luar nikah, dibuang oleh nenek yang kejam. Sejak itu ia hanya hidup bersama ibunya. Demi bertahan hidup ia bekerja di bar. Namun di hari pertama bekerja, ia hampir dilecehkan pelanggan. Untung Presdir muncul menyelamatkannya. Saat melihat wajah gadis itu, Presdir salah paham mengira ia gadis mata duitan. Maka ia membawanya ke kamarnya, menanyakan apa sebenarnya tujuan gadis itu mendekatinya. Tak disangka gadis itu justru mengembalikan uang $100.000 yang berlebih, lalu langsung pergi begitu saja. Ketika neneknya tahu gadis itu berhasil mengumpulkan $700.000 dalam setengah tahun, ia pun bertanya dari mana asal uang itu. Gadis itu terpaksa berbohong, mengatakan ia berhasil menyelesaikan proyek besar dan dapat bonus besar. Setelah itu ia pergi ke makam ibunya, mengatakan ia sudah mewujudkan keinginannya. Saat itu Presdir kebetulan tahu kondisi sulit gadis itu. Asistennya memberitahu bahwa demi biaya pengobatan ibunya, gadis itu harus bekerja menjual minuman di klub malam. Presdir pun sadar ia salah menilainya. Dan untuk pertama kalinya pria dingin itu tertarik pada seorang wanita. Tak lama kemudian hujan deras turun. Presdir menawarkan untuk mengantarnya pulang. Gadis itu pun terpaksa setuju. Di dalam mobil ia tertidur pulas. Melihat itu Presdir mulai tersentuh. Sesampainya di rumah gadis itu turun. Namun tiba-tiba ia menerima telepon diterima kerja. Malamnya Presdir ingin bertemu lagi dengannya. Ia pun mendatangi klub bersama temannya. Namun diberitahu gadis itu sudah berhenti kerja. Keesokan harinya gadis itu masuk kerja di perusahaan. Baru duduk sebentar ia sudah mendengar gosip bahwa Presdir akan datang. Saat melihat profil perusahaan, barulah ia kaget pria itu ternyata bos barunya. Untuk menghindari pengakuan, ia menunduk saat rapat. Namun Presdir tetap mengenalinya. Bahkan sengaja memberikan pertanyaan sulit padanya. Gadis itu bisa menjawab semua dengan mudah. Setelah rapat Presdir bertanya pada asisten, bagaimana gadis itu bisa masuk perusahaan. Mendengar bahwa ia masuk dengan jalur normal, Presdir pun sadar ia salah menuduh. Seiring berjalannya waktu, gadis itu sering merasa mual dan muntah. Dengan cemas ia membeli alat tes di apotek, dan hasilnya muncul 2 garis merah. Ia langsung panik tak tahu harus bagaimana. Terbayang kembali masa lalunya sebagai anak luar nikah. Merasa hidupnya tidak akan pernah bahagia. Akhirnya ia memutuskan membuat janji untuk operasi aborsi.